Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Banjir besar menyebabkan terbunuhnya semua manusia, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang ikut Nabi Nuh dalam bahteranya. Pasca banjir, semua orang-orang beriman di luar keluarga Nabi Nuh meninggal. Mereka tidak memiliki keturunan. Di dunia ini, pada hari ini, anak-anak Adam adalah keturunan langsung dari Nuh dan tidak ada keturunan Adam lainnya. Tulis At-Tabari dalam bukunya Tarikh Ar-Rasul wa Al-Mulk. Menurutnya, mereka yang ikut bersama Nabi Nuh di Bahtera adalah orang-orang yang beriman kepadanya dan mengikutinya. Namun, mereka menghilang dan binasa, dan tidak ada keturunan mereka yang selamat. Selanjutnya, At-Tabari mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 77. Dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ibnu Katsir dalam bukunya Qasas Al-Anbiya menambahkan, setelah Nuh mendarat di Al-Judi dan melanjutkan hidupnya bersama orang-orang yang beriman, Al-Quran menutup tirai pada kisah selanjutnya. Tidak diketahui bagaimana urusan dia dengan para pengikutnya berlanjut. Yang diketahui atau dapat dipastikan adalah bahwa pada saat kematiannya, dia meminta putranya untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Nuh kemudian meninggal. Ulama pada masa awal Islam Ibnu Abbas pun mengatakan hal yang serupa ketika menjelaskan tentang ayat di atas. Ibnu Abbas berkata, hanya keturunan dari Nuh yang tersisa. Para pengikut Nuh menyalakan api dan duduk di sekitarnya. Menyalakan api dilarang selama di atas kapal, agar tidak menyalakan kayu bahtera dan membakarnya. Tak satu pun dari mereka makan makanan panas sepanjang seluruh periode banjir. Setelah pendaratan ada 1 hari puasa sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Tulis Ibnu Katsir. Setelahnya Nuh kemudian membagi wilayah bumi kepada putra-putranya, sebagaimana dikatakan oleh Amir bin Sarahil As-Sahabi, bahwa ketika Nuh, keturunannya dan semua yang ada di dalam bahtera turun ke bumi, dia membagi bumi kepada para putranya ke dalam 3 bagian. Kepada Sem, dia memberikan bagian tengah bumi, di mana Yerusalem, Sungai Nil, Sungai Eufrat, Tigris, Saihan, Jaihan atau Gihon, dan Faisan atau Pison berada. Itu memanjang dari Pison ke timur Sungai Nil dan dari daerah dari mana angin selatan bertiup, hingga ke daerah dari mana angin utara bertiup. Kepada Ham, dia memberikan bagian bumi di sebelah barat Sungai Nil dan daerah-daerah yang melampaui wilayah tempat angin barat bertiup. Bagian yang dia berikan kepada Yafet terletak di Pison dan daerah-daerah yang melampaui tempat angin timur bertiup. Wasiat Nabi Nuh Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, ketika kematian Rasul Allah Nuh mendekat, dia memperingatkan para putranya. Sungguh aku akan memberimu nasihat yang jauh jangkauannya, memerintahkan kalian untuk melakukan 2 hal, dan memerintahkan kalian untuk tidak melakukan 2 hal juga. Aku meminta kalian untuk beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa jika 7 langit dan 7 bumi diletakkan pada satu sisi dari suatu ukuran, dan kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah ditempatkan di sisi yang lain, yang terakhir akan lebih besar daripada yang pertama. Aku memperingatkan kalian untuk tidak menyekutukan Allah dan melawan kesombongan. Sahih Al-Bukhari. Beberapa tradisi mengatakan bahwa makam Nuh berada di Masjid Suci di Mekah. Sementara yang lain mengatakan bahwa dia dimakamkan di Balabak, sebuah kota di Irak. Rasul pertama Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah untuk penduduk bumi. Ibnu Katsir menulis, ketika kerusakan telah meluas di muka bumi, kesesatan telah mewabah di seluruh pelosok negeri dengan disembahnya berhala di mana-mana. Maka Allah mengutus hamba dan Rasulnya, Nuh alaihi salam. Ia mengajak masyarakat untuk kembali menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dan melarang mereka untuk menyembah selainnya. Karena itulah Nuh dikatakan sebagai Rasul pertama yang diutus Allah untuk penduduk bumi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahihain tentang syafaat.
Dari Abu Hayyan dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu mereka mendatangi Adam dan berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Ditiupkan kepada roh ciptaannya, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu dan menganugerahkan dirimu untuk tinggal di surga. Sudikah kiranya engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Tidakkah engkau lihat keadaan kami dan apa yang kami rasakan? Lalu Adam berkata, Tuhanku sungguh telah murka, tidak pernah ada kemurkaan seperti ini sebelumnya, dan tidak pernah ada kemurkaan seperti ini selanjutnya. Aku telah dilarang untuk tidak memakan buah dari pohon terlarang, namun aku melanggarnya. Dirikulah yang seharusnya mendapatkan syafaat, dirikulah yang seharusnya mendapatkan syafaat. Pergilah kalian kepada orang lain, pergilah kalian kepada Nuh. Lalu mereka mendatangi Nuh dan berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama bagi penduduk bumi, dan engkau telah diakui sebagai hamba yang bersyukur oleh Allah. Tidakkah engkau lihat keadaan kami ini? Sudikah kiranya engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Lalu Nuh berkata, Tuhanku sungguh telah murka, tidak pernah ada kemurkaan seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah ada kemurkaan seperti ini selanjutnya. Dirikulah yang seharusnya mendapatkan syafaat, dirikulah yang seharusnya mendapatkan syafaat. Dan seterusnya hingga akhir hadis ini seperti disebutkan oleh Bukhari pada kisah Nuh. Wallahu a'lam. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.